Pernah gak sih, Rek? Kalian ngerasa menjadi NPC di kehidupan sendiri? Hidup cuma buat sekolah, tidur, dan nonton alur cerita Cak Movie sendirian sampai berkarat. Dan itulah kehidupan admin, maksudnya Mahera, MC kita kali ini nih, Rek. Tapi semuanya berubah ketika saat ada dua cewek cantik di kelasnya tiba-tiba masuk ke dunianya yang suram. Ini bukan sekedar cerita cinta biasa, tapi ini adalah takdir yang bikin jomblo ngenes kayak kita bakal iri, cengar-cengir sendiri, dan salting brutal. Alaba. Yo, ya apa kabare? Lembriki admin bakal ngerangkum alur cerita anime yang direquest oleh Shiroko and the Gang, yaitu kelas D2 Bane Nikawai Onanako Totomodachi ni Nanta, yang kalau di bahasa Indonesia kan aku berteman dengan gadis tercantik nomor 2 di kelas. Cus, gimana, kepo kan dengan alur ceritanya? Yuk, gak usah basa-basi lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya, Re. Oh iya, tak lupa mari kita teriakan password ritual kita bersama-sama nih. Yuk, 1, 2, 3. Kepeseng. Kisah 1. Di sekolah selalu ada murid terkenal dan juga murid suram, seperti masa lalu admin kalian ini, Re. Tapi di balik murid suram itu ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh teman-temannya. Dan saat kelas masuk, mereka disambut oleh wali kelas baru yang bernama Bu Miki. Nah, semester baru seperti ini adalah musuh terbesar MC kita kali ini, Re. Dan di saat Bu Miki menyuruh siswa untuk memperkenalkan diri, MC kita mendapatkan kesempatan pertama. Yuk, perkenalkan MC kita. Dia bernama Mahera. Dia bilang hobinya adalah main game, minum coklat panas, bermain tic-tac-toe, minum coklat panas. Woi, gak kayak gitu deh skripnya, Cak. Alamak. Tapi gara-gara Bu Miki ini notabene adalah ibu-ibu komplek, ia pun mengorek lebih dalam hobi dari Mahera. Dan akhirnya terungkap kalau setiap hari Jumat ia akan sendirian di rumah dan menghabiskan waktu untuk menonton film. Tapi masalahnya, film yang ditonton itu bukan film biru, tapi film hiu dan buaya, Re. Alamak, Duku Surabaya ikinjir. Lanjut, kemudian perkenalan berpindah ke siswa yang bernama Yu. Dia adalah salah satu murid tercantik di kelas. Yu juga adalah murid yang proaktif. Ditambah lagi, neneknya ternyata orang dari luar negeri. Makanya ia memiliki rambut yang indah. Tapi kali ini Yu tidak sendirian, karena ia masih bersama temannya yang bernama Umi. Sehingga Bu Guru langsung menyuruh Umi memperkenalkan diri juga. Oh iya, Umi ini adalah siswi tercantik kedua di kelas. Meski begitu, Umi agak kesal sih, karena harus satu sekolah dan sekelas pula dengan si Yu anomali ini. Dan perkenalan itu membuat teman-teman sekelasnya langsung terpesona oleh kecantikan mereka berdua yang memiliki vibe-vibe my kisah. Wen ya, termasuk si Mahera yang tahu mereka berdua akan menjadi pusat perhatian di kelas tahun ini. 何気にレベル高くね？俺にはどこまで行ってもか。 Kembali ke cerita Mahera. Selesai momen itu, ia pun menjalani hari SMA-nya seperti biasa, menjadi NPC kayak admin. Bentar dah, perasaan skripnya gak gini deh, Geng Sugeng. Soalnya admin masih bersosialisasi, woi. Alamak, dimana Mahera ini hidupnya selalu sendiri. Tidur sendiri, cuci baju sendiri, makan pun sendiri. Tapi perasaan gak gitu deh. Ini lirik lagu, woi. Ya, intinya murid introvert, Re. Dan ketika di rumah pun ia malah sering menghabiskan waktu untuk menonton film, ngegame, dan mengantarkan pizza. Dan kenapa Mahera ini suka menyendiri? Itu karena ia sudah muak dengan teman-temannya yang membahas tentang hal-hal konyol seperti 16 orang yang ada di sesuatu daerah. Dan ini mungkin kualitas terbagus nih menurut admin. Tanpa teman pun kita bisa menjalani kok. Lalu kita melompat ketika pulang sekolah. Di waktu itu Yu mengajak Umi untuk kulineran, mencari ayam geprek
japri atau seblak ya kan. Tapi Umi agak malas karena ia ingin menonton film. Dan ketika Yu ingin tahu genre apa yang Umi sukai, Yu agak kaget. Ternyata selera Umi seperti itu. Selera seperti apa, Cak? Nanti kalian tahu kok, Geng Sugeng. Lalu sepulang sekolah, karena Maehara tak sengaja menguping pembicaraan mereka berdua tadi, itu membuatnya kepikiran tentang bagaimana rasanya kalau ia mempunyai teman. Dan ketika ia memasuki sebuah toko film, ia sangat senang karena ini adalah tempat pelepasan emosinya. Akan tetapi Maehara malah tak sengaja bertemu dengan Umi. Bahkan Umi juga menyapanya. Halo mas, dalam sayang. Alamak, kepesing. Ya, mengalu lagi nih anak. Tapi siapa yang nggak mau ya kan? Wen ya. Sembari panik, Maehara bertanya, bukannya Umi sedang mau pergi berbelanja bersama Yu? Alamak, ketahuan nguping. Tapi sebenarnya Umi datang ke sini karena ia punya urusan dengannya. Sebab Umi termotivasi dengan Maehara karena Maehara orangnya blak-blakan banget saat perkenalan diri tadi. Tidak seperti Umi. Makanya ia pun meminta rekomendasi film di genre yang mereka sama-sama sukai, yaitu genre ikan hiu makan tomat. Awas ada bajul mat. Gak nyambung Cak, Bahnois. Dan itulah hubungan pertemanan pertama Maehara dan Umi. Dan bahkan Maehara mengajak Umi ke rumahnya. Loh, Cak, ngapain? Ya anu-anu geng. Meski jiwa mereka berbeda, tapi selera mereka sama. Dan di situ Maehara mengajak Umi untuk bermain game tembak-tembakan. Oh, それか。先週術 Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka nggak sadar sudah bermain sampai larut malam. Makanya mereka pun buru-buru membereskan tempat dan segera pulang. Akan tetapi Maehara agak melamun nih ketika melihat tubuh Umi yang aduhai banget. Alamak, kepesing. Ditambah lagi, Umi malah menggodanya balik dengan mencubit perut Maehara. Lulululun. Sehingga Umi pun tahu kelemahan Maehara. Dan di hari itu adalah ketiga kalinya mereka bermain bersama. Sehingga mulai waktu itu mereka tahu mereka memiliki satu frekuensi. Maehara juga senang karena Umi mau menyapanya dulu. Lalu ketika Umi mengajak Maehara untuk di akhir pekan bermain di luar, itu membuat Maehara kaget. Tapi kata Umi, sebagai anak SMA mereka butuh untuk bermain di luar. Tapi masalahnya itu adalah mereka berdua saja. Karena mereka akan mempunyai kesepakatan, yaitu merahasiakan hubungan mereka berdua di sekolahan. Sehingga jika bermain di luar, otomatis mereka mungkin akan ketahuan. Dan jiwa-jiwa introvert Maehara akan ketar-ketir. Tapi Umi bertujuan untuk mencoba sesekali cara-cara yang menegangkan ya kan? Alamak. Dan walaupun mereka ketahuan, ya tinggal umumkan saja status mereka dengan bilang berpacaran. Damn bro. Lalu ketika di rumah, Maehara pun menceritakan kepada sang ibu kalau akhir pekan nanti ia bakal pergi bersama temannya. Sang ibu langsung terharu dong karena akhirnya setelah 16 tahun anaknya bisa mempunyai teman. Dan saking senangnya sang ibu memberikan Maehara uang 10.000 yen atau ya 1 jutaan rek. Dan singkat cerita, keesokan harinya, meskipun mereka jarang bertemu, tapi mereka sering bertukar pesan lewat chat. Dan komunikasi mereka di kelas juga tidak boleh ketahuan oleh teman-temannya. Dan ketika di waktu istirahat, Maehara melamun karena ia tak menyangka bakal mempunyai teman seperti Umi. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara yang ternyata itu adalah Umi. Dan tak berselang lama, dari belakang muncul Yu dengan temannya yang bernama Nina. Mereka berdua sedang mengikuti Umi dan mereka bertiga pun mendengar kalau Umi ditembak oleh kakak kelasnya. Dan この人のこと知ってるの？知ってるも何も同じクラスじゃん。浅葱ちゃん付き合ってくれないかな。
Kisah 2. Di situ Umi langsung menolak pernyataan cinta itu. Meskipun ia jomblo dan tidak ada orang yang ia sukai, tapi Umi malas memikirkan soal cinta-cintaan. Di belakang Nina bilang, seperti itulah Umi, apalagi kalau dipertemukan dengan cowok yang ganteng tapi kelakuannya kayak buaya darat. Nah itu tuh Sugeng tuh. Bahkan Yu bilang dulu ia pernah ditembak juga. Alamak, birahi banget tuh cowok. Namun di situ Maehara malah salfok dengan mereka berdua yang ternyata suka menguping juga. Dan setelah drama itu selesai, mereka pun pamit pergi menyusul Umi. Tapi sebelum itu, Yu mengajak Maehara untuk bertukaran kontak. かけておいてね。今日のことは内緒だからね。増えちゃったな。 Kemudian kita melompat ketika mereka berdua kembali ke rutinitas biasanya, di mana Maehara jujur kalau ia tak sengaja melihat Umi ditembak oleh kakak kelasnya. Di situ Maehara kepo nih, sepopuler apa Umi itu? Tapi Umi malah menggoda. Apakah Maehara cemburu dan iri dengannya? Dan menurut Umi nih, menjadi orang populer itu akan pusing karena akan banyak orang yang modus. Makanya selama ini ia mesti menolak pertemanan. Maehara sepakat, sama seperti dirinya yang suka menyendiri dan juga malas meladani benalu yang seperti itu. Tapi itulah yang membuat Umi suka kepada Maehara. Tapi sebagai teman ya Rek, waduh hanya teman kok. Tentu mereka tidak akan saling baper sebab mereka akan selalu bersama untuk melampiaskan hobi mereka, yaitu bermain game dan menonton film. Dan singkat cerita, seminggu sudah berlalu dan hubungan mereka masih aman sejahtera. Akan tetapi Umi yang belakangan ini jarang berinteraksi dengan Nina dan juga Yu membuat mereka berdua curiga nih kalau Umi sudah punya pacar. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Waktu berkencan tapi dengan dali bermain di luar sih. Lalu ketika mereka bertemu, Umi pun agak salfok nih dengan outfit Maehara yang hitam seperti admin. Lama oi skripnya. Lama. Makanya Umi ingin besok Maehara memakai outfit yang lain, atau dengan kata lain mungkin akan ada kencan berikutnya. Waduh, kepeseng. Dan pertama-tama mereka mampir ke tempat Maehara biasanya. Dan seperti teman tapi mesra, mereka berdua saling menggoda untuk memanggil nama depan masing-masing. Dan di saat mereka istirahat makan siang, mereka membahas soal film yang belakangan ini Umi tonton, yaitu Hiu Bersayap Malaikat. What the hell? Sumpah jujur sih aneh sih filmnya sih. Emang ada ya film kayak gitu ya? Sehingga mereka pun berencana untuk menonton film itu di minggu besok. Tapi Maehara khawatir apakah Umi tidak dicurigai sama Nina dan juga Yu. Tentu tidak, karena biasanya di hari Jumat mereka akan pergi bersama. Akan tetapi dari belakang mereka tak sengaja mendengar ada satu murid yang dari sekolahan mereka bergosip tentang Umi yang baru saja menolak kakak kelas yang good looking. Namun sekarang malah kencan dengan cowok yang tidak terkenal dan culun kayak wibu. Wih, admin tuh. Weh Sugeng personal ya. Makanya Umi pun memberikan sesuatu yang membuat mereka terkejut, yaitu dengan berpura-pura mesra dengan Maehara seperti layaknya orang berpacaran. Di situ mereka pun saling menyuapi dan saling memanggil sayang. Alamak, kebeseng. Dan ketika mereka istirahat, Umi izin ke toilet dulu. Di waktu itu Maehara melamun karena ia tak menyangka bakal bisa berteman dengan Umi. Namun tiba-tiba Yu, Nina dan kedua temannya datang menyapa Maehara. Tapi Nina lagi-lagi tidak mengenal Yu dong. Padahal kemarin lu ketemu sampai. Di waktu itu Maehara yang khawatir Umi bakal ketahuan mencoba menelponnya. Sehingga Umi pun tahu kalau ada Yu dan teman-temannya di sana. Maehara mencoba untuk pergi, tapi Yu malah mengajak Maehara untuk bermain bareng dong. Karena Yu ini adalah orang yang positive thinking dengan anggapan banyak orang akan makin seru. Tapi Maehara menolak keras karena ia tahu alasan Umi suka bermain dengannya, karena orang seperti Umi dan Maehara ini yang notabene orang introvert dan tidak memiliki hobi yang sama seperti mereka itu akan dikucilkan. Makanya Maehara bilang kalau ia tidak akan cocok bersama mereka, sebab meskipun mereka bersama, tapi Maehara akan tetap seperti sendiri meski di situ ramai.
それはそれできっと楽しいと思うから、周りの空気とか雰囲気とか。だから Dan singkat cerita, Maehara pun bertemu dengan Umi. Umi pun berterima kasih karena sudah merahasiakannya. Dan ini semua berawal 1 tahun yang lalu ketika ia menemukan hobinya, di mana orang yang sungkan, pintar, dan punya muka di atas rata-rata seperti Umi itu akan memberatkan dirinya sendiri sebab tidak bisa menolak untuk membantu orang lain. Namun semakin banyak membantu, itu malah memberatkan kita sendiri karena orang-orang malah seenak jidat untuk meminta bantuan kita. Makanya itu admin pun bakal pilih-pilih untuk membantu seseorang. Ya mungkin membantu secara ilmu aja, tidak seperti finansial. Meski terlihat egois ya, tapi ini juga demi kesehatan mental kita Contoh nih, kalian ngutangin orang nih, kalian yang malah nagih, ngabisin waktu untuk nagih tuh orang, bayangin. Ya kayak gitu ya. Makanya kalian di situ akan menemukan apa yang dinamakan teman, bukan teman yang hanya datang saat dibutuhkan saja. Lanjut, ketika Umi ingin berteman sama Maehara dulu, Umi benar-benar berhati-hati karena ia tahu Maehara adalah calon teman sejatinya dan tidak akan ada lagi orang seperti Maehara. Sehingga di situ mereka pun sebagai teman akan saling membantu dan Umi akan meluruskan kesalahpahaman Yu yang tadi bertemu dengan Maehara. Di situ Umi menyuruh Maehara untuk duduk dan tidur karena Umi masih punya stamina. メッセージ来てる。ちょってそういい位置に前原の頭があっ何それ。ていなら寝てていいよ。マキ Dan singkat cerita, keesokan harinya, Yu meminta maaf atas kejadian kemarin. Dan Yu ingin mengajak Maehara untuk bermain bersama lagi. Tapi Yu malah membuat masalah besar lagi dong, dengan tak sengaja bilang kalau Maehara mempunyai nomornya. Sontaklah, cowok satu kelas langsung iri dengan Maehara yang culun dan mendiam, tapi malah mempunyai kontak cewek tercantik di kelasnya. Lalu ketika mereka pulang bersama, mereka tahu kalau Nida sedang mengikutinya. Jadi mereka pun akan melakukan misi kabur dari kenyataan. Dan seperti janji Yu, ia ingin bermain bersama Maehara. Makanya Maehara pun mengajak Yu dan Umi untuk bermain di rumahnya. Dan nih anak emang pede banget ya Baru pertama kali bermain dengan cewek, langsung diajak ke rumahnya dong. Lalu di sana Umi pun bertanya bagaimana cerita mereka bisa bertukaran kontak. Dan setelah menceritakan kejadian waktu itu, Yu lagi-lagi meminta maaf atas kejadian kemarin. Maehara pun menceritakan kenapa ia ingin merahasiakan temannya kemarin sebab ia tidak ingin temannya itu kerepotan dan akan menjadi penyendiri ketika berkumpul dengan teman-teman Yu. Sontaklah Yu bilang kalau mereka berdua itu romantis banget dan itu membuat Maehara dan Umi salting sendiri. Dan ketika Umi mengajak Yu pulang, Yu tiba-tiba meminta satu permintaan kepada Maehara, yaitu apakah Maehara mau menjadi temannya. Lah, bukannya dari kemarin jir, alamak. Kisah 3. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Di kelas ketika Maehara masuk, ia langsung disapa oleh Yu dan menanyakan tentang kabarnya. Tapi hal itu malah membuat satu kelas langsung ribut karena mereka menganggap kalau Yu sedang diancam oleh Maehara. Padahal ya Yu sendiri yang ingin menyapa Maehara. Tapi ternyata itu adalah rencana Umi supaya Yu dan Maehara bisa semakin akrab. Bahkan Yu juga mengajak Maehara untuk makan bersama ketika waktu istirahat. Meskipun rasanya agak canggung, tapi Yu orangnya memang agak lemot, tapi pikirannya selalu positif. Makanya Maehara menyarankan untuk mengajak Umi juga untuk bergabung. Dan dari situ Yu dan Umi baru tahu ternyata Maehara bisa memasak. Bahkan ketika mereka mencoba masakannya, mereka tercengang merasakan enaknya masakan buatan Maehara. Selain itu Maehara juga bisa
terbiasa membuat makanan manis seperti pancake, sehingga itu membuat mereka malah iri brutal karena merasa kalah saing dengan Maehara. Yu yang antusias pun ingin mencoba makanan Maehara dan memaksa untuk mampir di hari ini juga. Alamak, Maehara pun juga tidak bisa menolak karena melihat Yu yang sangat antusias. Dan dari situ, Umi senang melihat Maehara yang akhirnya mendapatkan teman seperti Yu. Tapi entah kenapa, Umi di situ kelihatan sedih ketika menjadi mak jomplang Maehara dengan Yu. Padahal itu adalah hal yang baik karena Yu adalah murid tercantik di kelasnya, sedangkan ia cuma nomor 2 tercantik di kelasnya. 話してくれるし海に似てるよそうかな Dan singkat cerita, kita melompat ke rumah Maehara. Di situ Maehara membuatkan mereka pancake. Tentu mereka berdua menikmati setengah mati karena rasanya kue itu kayak kue-kue di toko Valentine. Lalu Maehara bertanya, ia bingung kenapa mereka berdua malah pindah ke SMA campuran. Padahal dari SD sampai SMP mereka berada di sekolah khusus perempuan. Ya, entah apa alasan mereka berdua. Lalu di situ mereka pun melanjutkan bermain game. Ya, meskipun mereka berdua sering bermain game, mereka malah kalah dengan Yu yang baru saja bermain game. Dan ketika Maehara meminta tutorial kepada Yu, di situ Umi lagi-lagi entah kenapa merasa cemburu. Sehingga ketika pulang di saat Yu lupa mengabari Maehara tentang ia yang akan mengajaknya pergi makan bersama Umi pun menyuruh untuk tidak mengajaknya juga. Sebab lebih baik mereka berdua yang pergi saja. Meski Umi merasa cemburu, mungkin ini adalah jalan terbaiknya. Tapi ketika Yu menelpon Maehara tentang ajakan itu, Maehara malah bilang kalau ia tidak bisa sebab ia sudah ada janji dengan seseorang. Sementara itu membuat Umi sadar dan langsung berlari menuju ke rumah Maehara dengan alasan kalau ponselnya tertinggal, di mana Umi menghampiri Maehara dan datang hanya untuk mencubit hidung Maehara lalu pergi begitu saja. Alamak, nih anak ngapain coba? Sehingga perhatian itu membuat Umi paham ternyata masih ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Mereka melakukan rutinitas seperti biasa. Tapi kali ini Umi sangat antusias karena ingin membaca manga yang sering Maehara baca. Dan karena ceritanya sangat menyayat hati, Umi pun ingin membacanya ulang. Sehingga di hari itu mereka pun habiskan waktu untuk membaca komik. Dan ketika Maehara ingin membuat kopi, ia menyadari kalau Umi sudah tertidur pulas di kasurnya. Alamak, Maehara yang melihat itu pun mencoba memperhatikannya. Tapi malah ikut tertidur juga. Dan singkat cerita, Maehara dibangunkan oleh ibunya. Tapi ibunya langsung menginterogasi atas perihal hal ini. Maka dari itu, karena sudah larut malam, sang ibu pun meminta izin kepada ibu Umi supaya anaknya bisa tidur di rumahnya. Untungnya ibu Umi mengizinkannya. Dan selesai menyuruh Umi untuk mandi, sang ibu langsung menginterogasi anaknya, mulai dari seberapa lama hubungan mereka berjalan dan lain-lain. Maehara pun menceritakan semuanya. Meski mereka cuma teman, tapi sang ibu memperingatinya kalau Umi itu adalah remaja cewek yang mungkin emosinya masih belum stabil. Makanya Maehara disuruh untuk meminta maaf ke keluarga Umi besok. Dan setelah diceramai oleh ibunya, Maehara membereskan kamarnya. Dan ketika Umi masuk ke dalam, ia mengajak Maehara untuk ngobrol sebentar sebelum mereka tidur. Di sini mereka sadar kalau mereka itu seperti anak nakal. Tapi ya, untungnya mereka masih menahan emosi. Dan kejadian ini bisa dibuat untuk pelajaran mereka. Dan soal hubungan mereka, kemungkinan Yu akan mencurigainya. Jadi Umi menyuruh Maehara untuk tenang saja karena ia pasti akan menceritakan hubungan mereka nanti kepada Yu. Dan sebelum Maehara pamit tidur di ruang tamu, Umi mengucapkan selamat malam. Dan itu membuat pipi mereka berdua sama-sama memerah. Alamak, kepesing.
Dan singkat cerita, kita melompat sepulang sekolah. Di rumah Umi, Yu pun langsung disambut oleh ibu Umi yang terlihat masih muda. Sang ibu tidak marah, tapi cuma khawatir karena Umi tidak mengabari mereka dulu. Dan ibu Umi ini orangnya kepo banget, Ia mulai menanyakan tentang hubungan mereka dan sudah berapa lama. Karena kalau ia bertanya ke Umi langsung, Umi tidak akan pernah jujur. Bahkan ibu Umi menganggap kalau mereka sudah jadian. Meski cuma bercanda, tapi beliau menyuruh Mayahara untuk tetap berteman dengan Umi. Meski anaknya ceroboh, tapi Umi sebenarnya anak yang baik. Dan karena sifat ibunya yang belak-belakan itu, Umi pun merasa malu dengan Mayahara karena rasanya seperti dijodohkan saja. Lalu kita melompat ke sekolah. Sekolah akan mengadakan perayaan festival budaya. Jadi setiap kelas akan mendapatkan bagian untuk menunjukkan kreativitasnya. Dan pertama-tama Bu Guru akan mencari perwakilan kelasnya. Namun karena tidak ada yang mau menjadi perwakilan, terpaksa Bu Miki menyiapkan undian. Dan sayangnya Mayahara yang mendapatkan perwakilan cowok di kelasnya. Hal itu membuat Mayahara diejek-ejek oleh teman satu kelasnya. Untungnya di Jogja Mayahara bilang, "Aku akan lawan." Enggak gitu ya. Hal itu membuat Umi, Nina, dan Yu sedikit marah. Yu yang sudah tidak tega pun langsung mengambil alih perhatian mereka karena ingin menyampaikan kepada teman-temannya kenapa mereka sangat membenci Mayahara. Padahal Mayahara tidak berbuat salah. こうなることは予想してた。外れです。どうしたの天海さん。みんなは前原くんのこと。 Kisah 4. Sontalah perkataan Yu membuat teman satu kelas langsung termenung dan merasa bersalah. Bahkan Yu sukarela untuk mengajukan diri sebagai perwakilan cewek. Akan tetapi Umi tiba-tiba bilang kalau dia yang mendapatkan kertas perwakilan cewek. Dan sesuai aturan yang ada, tentu Umi lah yang berhak untuk menjadi perwakilannya. Selain itu, Umi juga memperingati Yu karena kelakuannya itu membuat teman satu kelasnya langsung terdiam. Sehingga setelah kejadian itu mereka berdua menuju ke tempat rapat OSIS. Di situ mereka berdua saling memuji. Namun Umi dan Mayahara heran dengan Yu yang berani banget untuk membelanya. Dan Mayahara juga merasakan kalau Umi sedang merahasiakan sesuatu. Lalu sepulang sekolah, Umi dan Yu pulang bersama. Di situ Yu berterima kasih karena Umi sudah menghentikannya tadi. Sebab kalau tidak, ia akan terus berbicara. Dan hal itu mengingatkan Yu pada saat waktu kecil dulu, ketika ia pertama kali bertemu dengan Umi yang menyemangatinya. Lalu keesokan harinya, karena kemarin kelas mereka tidak mendapatkan bagian untuk Mad Cafe, mereka disuruh untuk menunjukkan kreativitas yang lain. Tapi Umi bingung dan meminta pendapat kepada mereka. Mayahara mengusulkan untuk membuat gambar mozaik dari kaleng. Dan untungnya semua setuju. Tentu jika itu berhasil, Umi bilang kalau ia, Yu, dan Nina akan mengcosplay untuk menghibur mereka. Alamak. Dan selesai diskusi itu, tentu itu membuat energi Mayahara terkuras habis. Lalu Umi mengungkapkan sesuatu, kalau sebenarnya ia tidak memenangkan undian kemarin. Meski bisa dibilang curang, tapi itu dilakukan demi memecah suasana. Tapi Mayahara tetap akan menganggap Umi sebagai pemenangnya. Di situ mereka pun langsung membagi tim. Ada yang membagi warna-warna kaleng, ada yang menyusun tata letaknya, dan lain-lain. Dan ketika Umi dan Mayahara mencari referensi gambar yang akan mereka gunakan, Yu datang untuk membantu. Ternyata Yu sangat jago menggambar. Alhasil mereka pun setuju untuk menggunakan gambar buatan Yu. Padahal sebenarnya Umi sudah membuat gambarnya, tapi ia memilih untuk mundur supaya karya Yu yang dipilih. Dan singkat cerita, setelah gambar itu jadi, teman-temannya langsung setuju dan teman-temannya juga meminta maaf tentang perilaku mereka kepada Mayahara. Tapi Umi menyuruh mereka untuk bersikap biasa saja dan tetap membantu Mayahara sebab dialah yang sekarang banding doang. Namun di situ Umi merasa sudah tidak berguna lagi karena semua tugasnya sudah dikerjakan oleh Yu dan juga Mayahara. Dan ketika di malam itu, Umi karaokean dengan yang lain karena Mayahara memaksa untuk tidak datang ke rumahnya. Namun hal itu
itu malah membuat Maehara merasa kesepian. Jadi ia pun menyerah dan menelpon Umi untuk datang ke rumahnya. Umi yang mendengar itu tahu kalau Maehara kesepian tanpanya. Makanya Umi menggoda dengan menyuruh Maehara untuk mengakui kalau ia kangen mampus dengan Umi di teleponnya. Tentu Maehara tidak mau lah. Namun Umi tetap akan datang karena ia juga kangen dengan Maehara. Dan tiba-tiba Yu keluar. Di situ Umi pun meminta izin untuk pergi duluan karena ia ada urusan di rumah. Yang sebenarnya ia mampir ke rumah Maehara. Dan sesampainya di rumah Maehara, Umi pun langsung membantu mengerjakan desain itu. Dan momen itu tentu membuat hubungan mereka semakin dekat. Ditambah lagi, tiba-tiba Umi menyadarkan kepalanya ke bahu Maehara. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu yang ternyata Yu datang ke rumah Maehara. Karena sebenarnya Yu tahu kalau Umi ada di dalam. Di situ Yu cuma ingin tahu tentang hubungan mereka berdua. Karena akhir-akhir ini Umi kelihatan nyaman banget ketika berada di sini. Tapi Yu heran kepada Umi, kenapa ia tidak memberitahu tentang hal ini. Meski diberitahu ini adalah rahasianya, tapi Yu tetap kecewa karena sebagai teman ia ingin tahu juga. Dan sebenarnya Umi tidak bisa menyebut Yu sebagai sahabat banget karena dulu di saat ia masih berteman dengan yang lain, teman-temannya entah kenapa selalu memilih Yu ketimbang dirinya. Tapi tentu Umi tidak menceritakan hal itu kepada Yu untuk menjaga hatinya. Di situ Umi langsung buru-buru pergi pulang karena ia ingin sendirian. 一人で帰らせてどういうやつだ Singkat cerita, keesokan harinya, setelah kejadian kemarin, Umi tidak sama sekali membahas pesan dari Maehara. Begitupun dengan Yu. Meskipun Umi terlihat seperti hari-hari biasanya, tapi itu membuat mereka kepo. Apa yang sebenarnya Umi sembunyikan? Maka dari itulah Maehara membulatkan tekad untuk mengajak Umi berbicara di depan teman-temannya. Hal itu membuat mereka semua langsung terdiam dan Umi juga tidak bisa menolak. Sehingga ketika berada di gudang, Umi bertanya, apakah Maehara tidak kepo dengan masalahnya? Maehara bilang kalau ia sebenarnya ingin tahu isi pikiran Umi. Tapi ia tidak memaksa dan Maehara akan selalu menunggu sampai Umi siap untuk membicarakannya. Mendengar itu, Umi pun langsung luluh dan langsung memeluk Maehara. Umi bertanya, apakah Maehara mau mendengarkan semuanya jika ia jujur? Tentu, kata Maehara. Jadi, Umi pun berjanji akan menceritakan semuanya ketika festival sekolah beres. Sehingga kita pun melompat ke festival sekolah. Untungnya semua berjalan dengan lancar. Dan di atas gedung mereka berdua pun duduk bersama. Kali ini Maehara ingin meminta sesuatu kepada Umi. Dan jika ditolak pun tak apa-apa le. Yaitu apakah mereka boleh bergandengan tangan. Tentu Umi memperbolehkannya. Tapi belum 1 menit si anomali Yu datang dengan kedua temannya di waktu SD dulu. Di situ alasan Yu membawa kedua orang di masa lalu itu untuk membuat Umi berbicara. Tapi Umi di situ menyatakan, meski saat SD dulu mereka berteman, sebenarnya mereka berdua tidak menganggapnya sebagai teman. Makanya di situ Umi pun memutuskan untuk memberitahu mereka tentang rahasia yang selama ini ia sembunyikan.